Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Adityo Sugiantoro dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu larangan penyakit sosial, yaitu perjudian. Sebelum masuk ke dalam topik perjudian, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu penyakit sosial. Penyakit sosial adalah sebuah perilaku dan kebiasaan yang melanggar norma agama, hukum, dan juga etika yang merusak tatanan masyarakat serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Penyakit sosial ada banyak sekali jenisnya, bahkan tidak bisa dihitung banyaknya. Di antaranya adalah perundungan, perkelahian antar pelajar atau disebut tawuran, perjudian, narkotika, miras, dan lain-lain sebagainya. Setelah saya menjelaskan apa itu penyakit sosial, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang salah satu penyakit sosial, yaitu perjudian. Pertama-tama, saya akan memberikan pengertian apa itu berjudi. Berjudi dalam KBBI memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebakan untuk keuntungan yang lebih besar. Ia memiliki efek kecanduan karena didorong oleh keinginan menang dan keyakinan untuk bisa membalikkan kerugian. Mungkin kalau dipikir-pikir, kegiatan ini sudah lampau dan jarang ada orang yang masih melakukannya. Ternyata hal tersebut justru sebaliknya. Seiring dengan perkembangan teknologi, perjudian malah semakin parah. Bahkan zaman sekarang ada lebih banyak lagi jenis bentuk perjudian yang dapat orang lakukan. Salah satunya adalah judi online, yang dimana judi ini adalah jenis judi yang lebih mudah atau bahkan paling mudah diakses sehingga membuat lebih banyak orang melakukan judi. Karena kemudahannya untuk diakses itulah yang juga menjadi penyebab dari meningginya resiko kecanduan, munculnya masalah kesehatan mental, masalah keuangan, dan juga masalah hubungan sosial. Oleh karena itu, dikarenakan banyak sekali dampak buruk yang didapatkan dari perjudian ini, masalah perjudian ini dikategorikan sebagai kejahatan dan dicatat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Selain dalam hukum negara, perjudian ini juga telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalilnya terletak pada surah Al-Maidah, surah kelima ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ada pula beberapa faktor yang memicu perjudian. Di antaranya, pertama, kurangnya spiritualitas dan pemahaman keagamaan. Mungkin dikarenakan orang-orang yang melakukan perjudian tidak religius dan menyepelekan aturan agama, membuatnya lebih mudah tergoda dan terjerumus ke lubang perjudian. Dua, karena adanya kemajuan teknologi dan kurangnya pengawasan orang tua, dikarenakan modernisasi dan perkembangan teknologi dapat membuat akses ke perjudian lebih mudah, serta kurangnya perhatian orang tua kepada anak sehingga ia terjumus dalam lubang perjudian. Yang ketiga adalah kondisi keterbelakangan ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor, karena mungkin orang-orang tersebut berpikir bahwa dengan ia melakukan judi, ia akan lebih mudah mendapatkan uang atau bisa dibilang mendapatkan uang secara instan. Dan yang keempat adalah pengaruh lingkungan dan pertemanan. Lingkungan dan teman juga menjadi salah satu faktor kuat, karena mungkin beberapa orang mengenal judi dari temannya atau paparan iklan di medsos yang membuatnya penasaran sehingga ingin melakukan perjudian tersebut. Selain faktor penyebab terjadinya perjudian, ada pula akibat dari perjudiannya itu sendiri. Yang pertama yaitu menimbulkan kecanduan dan kerugian finansial untuk orang yang melakukan perjudian. Kedua, ada pun masalah dalam interaksi sosial dengan hubungan dengan orang di sekitarnya, karena pelaku perjudian kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab atas hal yang harus dia lakukan. Yang ketiga, meningkatkan stres dan kecemasan.
karena pelaku yang terjerat dalam perjudian cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi serta tingkat kecemasan yang juga lebih tinggi. Dan yang terakhir, menimbulkan tindakan kriminal lain yang terjadi karena dia akan terus melakukan cara agar bisa mendapatkan uang. Selain akibat dari perjudian, ada pula upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dari melakukan perjudian. Yang pertama adalah dengan memberikan pemahaman sejak dini yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan juga guru di sekolah. Yang kedua adalah peningkatan peraturan hukum yang ada di sebuah negara yang diharuskan untuk lebih tegas agar mereka, orang-orang yang melakukan perjudian, merasakan efek jerahnya. Yang ketiga adalah pembasmian situs-situs perjudian online. Keempat, mencari alternatif kegiatan yang positif. Kelima, mencari teman dan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran diri kita sendiri kalau perjudian itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Yang terakhir adalah manfaat menjauhi perjudian. Yang pertama, manfaatnya adalah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya. Kedua, terhindar dari perbuatan keji yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, istiqomah dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab kepada sesama makhluk. Keempat, melatih kesabaran seseorang untuk tidak terpengaruh melakukan perjudian dan tetap mencari rezeki yang halal. Kelima, lebih fokus untuk meningkatkan semangat berusaha dan bekerja keras. Dan yang terakhir adalah menciptakan kedamaian dan kebahagiaan karena menghindari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan dan kerugian. Sebelum saya menutup video saya kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari informasi yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, kesimpulan dari segala informasi yang telah saya sebutkan, judi adalah perbuatan yang sangat tidak baik sekaligus merugikan tidak hanya kepada diri kita sendiri namun juga kepada orang lain, seperti keluarga dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari judi serta selalu berikhtiar agar dimudahkan jalan kita untuk bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang selalu halal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.